Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Cynthia Hajar Aswad, Parodi HES 2B akan menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi sebagai tugas UTS Selekta Ayat Ekonomi. Yang pertama ada ayat-ayat tentang harta, yaitu surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khalfu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maksud dari surah An-Nisa ayat 9 ini mencakup petunjuk Allah untuk seorang mukmin yang hadir ketika seorang menjelang wafatnya untuk tidak berbuat culas, dengan memberikan wasiat kepada ahli waris, memberikan wasiat lebih dari sepertiga bagian atau menyebutkan hutang yang bukan tanggungannya dalam rangka untuk menghalangi pendapatan warisan. Seharusnya seorang mukmin itu takut jikalau mereka mati dan meninggalkan setelah kematian mereka anak-anak keturunannya yang lemah, sebagaimana mereka takut hal ini akan terjadi kepada anak-anak selain anak-anak mereka sendiri. Selayaknya mereka bertakwa kepada Allah dan bertakwa pula untuk menjaga hak-hak waris kepada selain anak mereka. Hendaknya orang-orang yang datang dan mendengarkan penyampaian wasiat si mayit berkata dengan perkataan yang benar, tidak nakal dan tidak curang. Ini adalah yang dikandung ayat 9. Maksud dari ayat An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat curang atau menambah-nambahkan, bahwa mengatakan bahwa saat nanti, sebab jika kita menjadi saksi waris, kita tidak boleh menambah-nambahkan bahwa membohongi orang-orang bahwa si mayit memiliki utang atau berbuat culas terhadap warisan itu. Terus Allah juga memerintahkan kita di sini memperlakukan anak si pemilik waris kita anggap sebagai anak kita sendiri, agar kita tidak berbuat curang. Kita disuruh merasakan bagaimana jika hal yang kita lakukan curang itu terjadi kepada anak kita sendiri. Terus ada surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Maksud tafsiran dari surah Al-Anfal ini, karena kecintaan terhadap harta dan anak keturunan merupakan hal yang paling besar yang menyebabkan terjadinya pengkhianatan, maka Allah memberikan peringatan tentang hal ini dengan berfirman, ketahuilah hai orang-orang beriman, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah cobaan dari Allah agar menjadi jelas siapa yang memiliki iman yang kuat dan yang memiliki iman yang lemah. Orang yang memiliki iman yang kuat tidak akan disibukkan oleh harta dan anaknya dari ketaatan Allah. Sedangkan orang yang imannya lemah, semuanya itu akan menyibukkan dari ketaatan Allah, sehingga ia akan menjadikan kehidupan sebagai hamba dari harta dan akan selalu memenuhi permintaan anak-anaknya, meskipun hal itu bertentangan dengan ajaran agama dan adabnya. Kemudian Allah mendorong orang-orang beriman agar mentaatinya setelah Dia memperingatkan mereka dari ujian harta dan keturunan, dengan menyatakan bahwa di sisinya terdapat pahala yang besar bagi orang yang lebih mementingkan ketaatan dan keridhoannya daripada mengumpulkan harta dan kecintaan terhadap anak-anaknya. Hai orang-orang beriman, maka jadilah kalian orang-orang yang lebih mementingkan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada harta dan anak-anak, agar kalian dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari surah Al-Anfal ayat 28 ini, Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa anak-anak kita atau
harta-harta kita itu sekedar ujian dari Allah, sekedar cobaan dari Allah. Karena sebagian orang, kebanyakan anak itu membuat kita lalai terhadap perintah-perintah Allah, membuat kita lupa. Jadi di situ Allah ingin menguji seberapa kuat keimanan kita dengan mendatangkan anak dan harta tersebut. Terus dari surah Al-Anfal ini Allah ingin mendorong orang-orang beriman agar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia memperingatkan tentang harta dan keturunan itu. Karena hanya kepada beliau lah tempat kembali kita. Hanya kepada Allah lah tempat kembali kita, dan hanya Allah lah yang memiliki sebaik-baik tempat kembali. Terus ada surah Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, maksud dari surah Ali Imran ayat 14 ini, Allah Ta'ala menyampaikan bahwa dia telah menghiasi hidup manusia sebagai ujian bagi mereka dengan kecintaan pada kesenangan-kesenangan duniawi seperti wanita, anak laki-laki, harta yang banyak dan berlimpah berupa emas dan perak, kuda yang bertanda lagi bagus, binatang ternak berupa unta, sapi dan kambing, dan pertanian. Itu adalah kesenangan hidup di dunia yang bisa dinikmati dalam jangka waktu tertentu, kemudian hilang. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin menggantungkan hidupnya pada kesenangan tersebut. Hanya Allah saja yang memiliki tempat kembali yang baik, yaitu surga yang luas, seluas langit dan bumi. Nah, dari surah Ali Imran ayat 14 ini, Allah ingin menjelaskan bahwa Allah itu memberikan kesenangan kepada hamba-hambanya sebagai bentuk ujian kepadanya, dan semua itu hanya sementara, tidak ada gunanya. Jadi kita diperintahkan untuk tidak lalai terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan kembali kepadanya kelak. Terus ada surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikannya terus-terusan adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, maksud dari surah Al-Kahfi ayat 46 ini, harta dan anak keturunan merupakan bagian dari perhiasan kehidupan dunia di akhirat kelak. Harta tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali, kecuali bila ketika di dunia dibelanjakan pada perkara yang diridhoi Allah. Adapun amalan dan ucapan yang diridhoi di sisi Allah, maka itulah yang lebih baik dari seluruh perhiasan dunia dan merupakan perkara baik yang diharapkan oleh manusia, karena perhiasan dunia itu fana, sedangkan pahala amalan dan ucapan yang diridhoi di sisi Allah akan senantiasa kekal. Maksud dari surah Al-Kahfi ayat 46 ini, Allah ingin menjelaskan bahwa anak, harta itu semua tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, tidak terlalu bermanfaat, kecuali harta itu digunakan ke jalan kebaikan, seperti disedekahkan, atau kita semuanya untuk jalan Allah lah. Terus anak itu kita didik dengan baik, itu yang berguna untuk akhirat kita kelak.
Karena dunia ini hanya sementara, dunia ini fana. Terus yang kedua ada ayat-ayat tentang moral dan etika. Yang pertama itu surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maksud dari surah Al-Isra ayat 27 ini, sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta mereka dalam kemaksiatan dan orang-orang yang menghambur-hamburkannya secara boros adalah saudara-saudara setan. Mereka mentaati segala apa yang diperintahkan para setan tersebut berupa sikap boros dan menghambur-hamburkan harta. Padahal setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ia tidak beramal kecuali dengan amalan maksiat dan tidak pula memerintahkan kecuali dengan perintah yang mengundang kemurkaan Tuhannya. Nah, dari surah Al-Isra ayat 27 ini Allah ingin menjelaskan bahwa sikap boros itu nggak boleh. Boros dalam artian membelanjakan harta kita untuk sesuatu yang nggak penting atau bahkan untuk kemaksiatan, karena itu termasuk perbuatan setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kita dilarang untuk bersikap boros karena itu sikapnya setan. Kemudian ada surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang-orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Kemudian ada surah At-Taubah ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Artinya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan. Maksud dari surah At-Taubah ayat 34-35 ini, kemudian Allah itu menafsirkan dengan firman-Nya, pada hari dipanaskan, yaitu pada harta mereka dalam neraka jahanam. Setiap dinar dan emas dipanaskan sedemikian rupa, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Pada hari kiamat, setiap kali ia dingin, siksa itu dilakukan kembali pada hari yang lamanya seperti 50.000 tahun di dunia. Maka dikatakan kepada mereka dengan celaan dan hinaan, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakan sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Allah tidak menzalimimu, akan tetapi kamulah yang menzalimi dirimu sendiri dan disiksa dengan kekayaan ini.
Dalam dua ayat ini, Allah menyebutkan penyimpangan manusia pada hartanya, yaitu dengan satu dari dua hal, bisa dengan membelanjakan dalam kebatilan yang tidak bermanfaat apapun, justru yang didapatkan hanya mudarat semata, seperti dengan membelanjakan harta dalam memuaskan nafsu dan kemaksiatan yang tidak mendukung ketaatan kepada Allah, dan mengeluarkannya untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Bisa pula dengan tidak menafkahkannya pada hal yang bersifat wajib dan larangan terhadap suatu berupa perintah kepada kebalikannya. Nah, maksud dari surah Al-Anfal, surah At-Taubah ayat 34 sampai 35 ini, Allah melarang kita untuk membelanjakan harta kita kepada sesuatu yang sekedar memuaskan hawa nafsu, atau Allah juga melarang di sini kita tidak membelanjakan uang kita kepada sesuatu yang wajib seperti zakat, kita enggan berzakat atau segala macam. Jadi di sini ada dua larangan, yaitu tidak boleh membelanjakan atau bisa disebut boros, membelanjakan kepada sesuatu yang tidak berfaedah, dan tidak boleh kikir, pelit untuk membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sesuatu yang wajib-wajib. Terus berikutnya ada ayat-ayat tentang hukum bisnis. Yang pertama ada surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Artinya, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Maksud ayat ini adalah tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rezeki yang halal melalui perdagangan dan lain-lain selama melaksanakan ibadah haji. Apabila kalian bertolak dari Arafah setelah melaksanakan wukuf di sana pada tanggal 9 Zulhijjah menuju Musdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah, maka berzikirlah kepada Allah dengan cara membaca tasbih, tahlil, dan doa Masy'aril Haram di Musdalifah. Dan berzikirlah kepada Allah karena Dia telah menunjukkan kamu kepada syiar agamanya, dan tata cara menunaikan ibadah haji di Baitullah, karena sebelum itu kalian termasuk orang-orang yang tidak mengetahui syariatnya. Artinya Allah itu tidak mempermasalahkan jika kita ingin berjual beli, tapi dengan jalan yang baik, mencari rezeki dengan jalan-jalan yang halal, terus melaksanakan ibadah haji. Terus ada surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Maksud dari surah An-Nisa ayat 29 ini,
Setelah Allah menjelaskan cara berlaku terhadap diri dengan menikah, kemudian Allah menjelaskan cara berlaku terhadap harta yang dapat digunakan untuk menjalankan pernikahan dan pembelian budak wanita, sehingga Dia melarang hamba-hambanya yang beriman dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu mencari harta dengan cara yang dilarang oleh syariat seperti mencuri, menipu, mengutil, berjudi, berinteraksi dengan riba. Namun, Allah menghalalkan harta yang didapat dari perdagangan dan pekerjaan dan muamalat yang dibolehkan syarat syariat yang dilakukan dengan suka sama suka. Kemudian Allah melarang hamba-hambanya yang beriman dari saling membunuh atau bunuh diri sebab Allah mengasihi mereka. Salah satu dari rahmatnya adalah dengan melindungi darah dan harta mereka dan melarang untuk ditumpahkan, serta tidak membebani mereka dengan bunuh diri saat bertaubat sebagaimana cara bertaubat Bani Israel. Maksudnya itu Allah melarang kita mencuri, pokoknya memakan harta kebatilan, menipu dan segala macam. Tapi Allah menghalalkan kita berinteraksi jual beli atas dasar suka sama suka. Artinya kalau misalnya si pembeli suka dengan apa yang kita jual, dengan harga yang kita jual, maka itu diperbolehkan. Terus Allah juga melarang kita untuk saling membunuh atau saling menebarkan kebencian satu sama lain, atau bahkan bunuh diri, karena Allah itu Maha Pengasih. Terus ada surah Al-Jumu'ah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Artinya, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Maksud dari surah Al-Jumu'ah tersebut, Allah menegur sebagian kaum muslimin yang jika melihat perniagaan atau permainan dan perhiasan dunia, maka mereka akan mendatanginya dan meninggalkanmu, hai Rasulullah, berdiri di atas mimbar ketika sedang berkhutbah. Katakanlah kepada mereka, pahala besar yang ada di sisi Allah yang Maha Pemurah lebih baik daripada permainan dengan perhiasan dunia dan perniagaan dengan keuntungan sebesar apapun. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, maka mintalah rezeki dunia dan akhirat darinya. Di sini Allah ingin menegur bahwa apabila orang-orang itu diberikan permainan atau harta perhiasan, maka orang itu berpaling dari Rasulullah. Jadi Allah ingin menegur bahwa tidak boleh seperti itu, karena Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Maka kita disuruh untuk meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada surah An-Nur ayat 37 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubu wal absar. Artinya,
Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memuji hamba-hambanya yang memakmurkan masjid dengan zikir dan sholat. Keuntungan perdagangan tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah dengan merendahkan suara atau mengeraskannya, dan tidak melalaikan mereka dari menjaga pelaksanaan sholat pada waktunya dan penunaian zakat bagi orang yang berhak menerimanya. Mereka takut dari hari kiamat yang membuat hati bergoncang antara menghadap rahmat dan takut dari siksaan, dan membuat pandangan terbelalak ketika melihat kegeringannya sambil menunggu tempat kesudahannya. Hal ini agar Allah memberi pahala terbaik atas amal solih yang telah mereka kerjakan dan menambah kenikmatan bagi mereka. Allah memberi hamba-hamba yang Dia kehendaki dengan pemberian yang banyak tak terkira. Maksud dari ayat tersebut, ayat An-Nur ayat 37 ini, Allah itu memuji bagi hamba-hambanya yang setelah diberikan kenikmatan itu, mereka tidak lalai, tetap berzikir, tetap sholat kepada Allah, tetap melaksanakan segala kewajibannya sebagai bentuk rasa takut mereka kepada hari pembalasan kelak. Allah memuji orang-orang yang seperti itu. Terus yang nomor 4, ayat tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama ada surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maksud dari surah An-Nisa ayat 59 ini, setelah Allah memerintahkan para pemimpin dan orang yang memiliki jabatan untuk bersikap adil terhadap rakyatnya, kemudian Allah memerintahkan para rakyat untuk taat kepada para pemimpin mereka. Dia berfirman, taatilah Allah jalan hukum-hukumnya dan taatilah Rasul dalam setiap perintahnya, serta taatilah setiap orang yang mengatur urusan kaum muslimin. Jika kalian berselisih dengan pemimpin karya dalam suatu perkara agama, maka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebab ini merupakan asas dari keimanan serta mengandung kesudahan yang lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat. Di sini Allah memerintahkan kita untuk menaati perintah-perintah yang telah Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah, menaati Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan Rasulullah, dan menaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin, orang-orang yang memimpin. Tapi apabila mereka berselisih tentang agama mereka, tentang urusan agama, maka Allah memerintahkan kita untuk kembalikan semuanya ke Al-Quran dan Sunnah. Terus ada surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim,
dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Makna dari surah Al-Baqarah ayat 188, Allah melarang kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti menyuap para hakim agar membantu kalian mengambil sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, padahal kalian mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan. Udah jelas di situ bahwa Allah melarang kita mengambil harta dengan jalan yang tidak sesuai dengan syariat, melakukan penyuapan agar mendapat pembagian harta yang tidak baik. Terus ada surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhatiqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusbi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisqu al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah faman iturru fi mahmasatin ghayra mutajanifil li ismi fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, diharamkan bagimu makan bangkai darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maksud dari surah itu, Allah mengharamkan bagi kalian binatang yang mati tanpa disembelih. Allah juga mengharamkan bagi kalian darah yang mengucur, daging babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, binatang yang mati karena dicekik, dipukul, jatuh dari tempat yang tinggi, ditanduk oleh binatang lain, dan binatang yang diterkam oleh binatang buas seperti singa, harimau, serigala, kecuali bila kalian mendapati binatang-binatang tersebut masih hidup, kemudian kalian menyembelihnya, maka binatang itu halal bagi kalian. Dia juga mengharamkan bagi kalian binatang yang disembelih untuk berhala, dan dia juga mengharamkan bagi kalian mencari tahu nasib kalian melalui beberapa batang kayu panjang, yaitu bisa dari bebatuan atau anak panah yang tertulis di sana. Lakukan dan jangan lakukan. Lantas tulisan nama yang keluar, maka itulah yang dikerjakan. Melakukan perbuatan-perbuatan terlarang tersebut berarti keluar dari ketaatan kepada Allah. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk membuat kalian murtad, maupun membuat kalian meninggalkan agama Islam. Tatkala mereka melihat kekuatan Islam, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku saja. Maksud aku di sini adalah kepada Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu agama Islam, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku yang lahir maupun yang batin, dan telah aku pilihkan agama Islam sebagai agama kalian. Maka aku, Allah, tidak akan menerima agama lain selain Islam. Barang siapa yang kelaparan dan terpaksa memakan bangkai tanpa ada kecenderungan untuk berbuat dosa, maka
tidak ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat itu udah jelas Allah melarang apa-apa yang sudah disebutkan di dalam surah tersebut. Tapi apabila kita memakan semua itu karena sebab terpaksa atau karena keadaan darurat yang benar-benar mendesak, maka itu tidak apa-apa karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus yang terakhir ada ayat tentang akad, yaitu surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud dari ayat tersebut adalah seruan pertama pada surah ini mengajak orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad. Dan akad-akad ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah terhadap hamba-hambanya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka. Dan setiap akad yang dibuat antara sesama hamba seperti akad amanah, jual beli, dan akad-akad lain yang diperbolehkan oleh syariat. Dan bagi bagian dari rahmat dan kemudian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, Dia menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat seperti unta, sapi, kambing, domba, dan hewan-hewan serupa bisa digembalakan. Semua itu halal bagi mereka kecuali yang mendapat pengecualian dari Allah, sebagaimana diharamkannya perbuatan bagi orang yang sedang menjalankan ihram haji, umroh, atau keduanya, meskipun perburuan itu dilakukan di luar tanah suci. Penutup ayat ini dijadikan sebagai penegasan atas hukum yang telah disebutkan. Allah adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Tidak ada yang boleh menentang hukumnya dan menolak ketetapannya. Artinya Allah menghalalkan hewan-hewan yang diternak, hewan-hewan yang udah dihalalkan di ayat ini. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang berburu hewan tersebut diharamkan apabila saat melakukan ihram. Dan ada juga hewan ternak yang diharamkan seperti ternak babi atau hewan-hewan yang haram lainnya. Saya rasa sekian penjelasan tentang ayat yang berkaitan ekonomi sebagai tugas UTS dari Bapak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.